Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Career Center Universitas Hasanuddin Makassar menggelar pelatihan public speaking yang efektif sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Selain itu diberikan pula tips menyusun kurikulum vitae yang menarik agar sukses di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya. Career Center Universitas Hasanuddin Makassar menyelenggarakan kegiatan pelatihan bertemakan Boost Your Career, Public Speaking, and CV Hacks for the Modern Professional. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 9 Desember 2024 di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Peserta pelatihan ini terdiri dari para mahasiswa dan alumni Universitas Hasanuddin, di mana narasumber pelatihan ini yakni Arfiana Rauf, Officer Regional Solution and Operation Telkom Indonesia, yang membawakan materi mengenai public speaking. Juga Diana Fajriati Dewi SPSI MSC, yang membawakan materi mengenai CV Hacks for the Modern Professional. Afriana Rauf dalam pemaparan materinya menyampaikan pentingnya memiliki public speaking yang baik untuk persiapan memasuki dunia kerja. Jadi teman-teman, public speaking itu menjadi salah satu kunci utama dalam memasuki dunia kerja. Karena bayangkan ketika interviewer melakukan sesi wawancara kepada calon pelamar atau calon pekerja, mereka akan melihat bagaimana cara si pelamar ini mempromosikan dirinya atau menjual dirinya kepada interviewer. Apakah mereka akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Apakah mereka akan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan? Untuk itu, harapannya teman-teman mulailah latih public speaking dari sekarang, karena itu sangat berfungsi di dunia kerja, baik pada saat mencari kerja maupun sudah memasuki dunia kerja. Afriana Rauf menambahkan poin kunci sebagai public speaking, khususnya sebagai pembicara di depan umum, yakni pentingnya mengenal dan memahami audiens sebagai langkah pertama dalam persiapan untuk berbicara di depan umum. Mengenal audiens lebih dalam tidak hanya mencakup mereka secara demografis, tetapi juga memahami latar belakang, minat, dan harapan mereka terhadap pembicaraan yang akan disampaikan. Hal ini dapat membantu pembicara untuk menyesuaikan gaya penyampaian, bahasa, serta materi yang akan disampaikan agar lebih relevan dan menarik bagi audiens. Selain materi mengenai public speaking, pelatihan ini juga membahas beberapa hacks untuk CV yang baik yang disampaikan oleh Diana Fajriati Dewi SPSI MSC, dosen psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Diana dalam materinya memaparkan bahwa CV yang baik adalah CV hasil pengenalan diri yang baik. CV yang baik bukan hanya sekedar mencantumkan daftar riwayat hidup, tetapi juga harus mencerminkan pemahaman dan pengenalan diri yang baik, seperti penekanan pada keterampilan dan potensi diri yang sesungguhnya. Diana juga menekankan bahwa CV harus dapat menggambarkan siapa seseorang secara keseluruhan, mencakup kekuatan, minat, serta tujuan karir jangka panjang. Oleh karena itu, Diana menambahkan pentingnya melakukan introspeksi diri sebelum menyusun CV, agar bisa menampilkan gambaran diri yang otentik dan relevan dengan posisi yang dilamar. Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Puncak Anugerah Kemahasiswaan 2024. Puluhan kategori anugerah diberikan kepada mahasiswa, UKM, hingga BEM Fakultas sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang diraih di tingkat nasional maupun internasional. Beginilah suasana kemeriahan Paruga Adi Pangeran Petarani Unhas Makassar dalam kemeriahan Puncak Anugerah Kemahasiswaan pada Jumat siang 6 Desember 2024. Acara bergengsi yang dihadiri ratusan mahasiswa berprestasi, UKM hingga BEM Fakultas bertujuan untuk mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin yang membuka acara ini mengatakan bahwa total pencapaian di tahun 2024 yang diraih mahasiswa Unhas mencapai kisaran 370 prestasi.
Profesor Ruslin berharap dengan kemenangan Unhas sebagai juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 yang telah digelar di Universitas Airlangga, Piala Adikarta bisa tetap bertahan di kampus merah ini. Kejuaraan PIMNAS menjadi salah satu prestasi unggulan yang berhasil diraih Unhas tahun ini. Adapun PIMNAS ke-38 akan digelar di Universitas Hasanuddin. Prestasi itu kurang lebih 370 prestasi mahasiswa Universitas Hasanuddin, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan itu mulai ada yang peringkat medali emas, perak, dan perunggu, dan juga ada beberapa prestasi individu yang mereka peroleh. Puncak prestasi mahasiswa Unhas untuk kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, kita tahu bersama-sama bahwa kita sudah meraih Piala Adikarta dan membawanya ke Universitas Hasanuddin. Insya Allah tahun depan kita sebagai tuan rumah dan kami sangat berusaha keras untuk bisa bertahan sebagai pemenang di Piala Adikarta yang ke-38 dan yang sebagai pemenang yang kedua kalinya, insya Allah. Mohon supportnya semua dari para mahasiswa yang hebat dan para pembimbing, dosen, dan seluruh sivitas akademika Unhas untuk pencapaian tertinggi itu. Dalam puncak anugerah kemahasiswaan tahun ini, beberapa kategori diperebutkan seperti kategori Outstanding of the Years yang berhasil diraih oleh Andi Fitria Idham, mahasiswi keperawatan 2020. Apresiasi ini membawa runner-up 1 mahasiswa berprestasi Unhas 2023 ini merasakan kebahagiaan mendalam dan menjadi tanggung jawab baru baginya. Andi Fitria Idham berharap dengan kategori yang dimenangkan itu menjadi motivasi bagi mahasiswa Unhas dalam mengukir prestasi nasional dan internasional. Saya sendiri sangat senang sekali pastinya karena merasa diapresiasi sama kampus, sama kemahasiswaan juga. Jadi rasanya senang sekali dan pastinya di satu sisi memang senang, tapi di sisi yang lain merasa kalau ini ada tanggung jawab juga. Dimana saya harus membuktikan juga kalau memang nominasinya atau penghargaan yang saya dapat ini memang sesuai dengan pencapaian saya sendiri. Harapan aku buat kedepannya semoga teman-teman dan mahasiswa Universitas Hasanuddin selanjutnya bisa terus melanjutkan jenjangnya di Filmapres. Semoga nanti bisa lolos lagi final setingkat nasional dan mungkin insya Allah semoga ada bisa dapat juara di Filmapres tingkat nasional mungkin itu. Beberapa kategori lain dalam anugerah kemahasiswaan ini adalah Youth Student of the Years, Freshman of the Years, The Golden Student of the Years, hingga kategori tingkat BEM dan UKM. Dalam acara ini juga dihadiri Direktur Kemahasiswaan Unhas, Abdullah Sanusi yang memaparkan rentetan prestasi tahun 2024 dan aktivitas yang mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa. Puncak anugerah kemahasiswaan juga dimeriahkan penampilan tari Toraya oleh UKM Seni Tari Unhas, serta kehadiran sejumlah dekan fakultas. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, dalam puncak anugerah kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kembali menyabet prestasi sebagai fakultas berprestasi 2024. Kemenangan ini membuat FMIPA meraih piala bergilir kedua kalinya. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Hasanuddin Makassar kembali meraih posisi sebagai fakultas berprestasi terbaik 2024. Kemenangan ini diraih FMIPA dalam puncak anugerah kemahasiswaan yang digelar Jumat 6 Desember di Baruga Andi Pangeran Petarani Unhas. Sebagai fakultas berprestasi terbaik membuat piala bergilir kedua kalinya berada di fakultas dengan 8 program studi ini. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unhas, Profesor Dr. Engineering Amiruddin mengatakan jika terdapat lebih 30 mahasiswanya mengikuti presentasi International Conference dan menulis jurnal internasional bereputasi. Dalam PIMNAS ke-37 juga berhasil meloloskan 9 mahasiswanya dan meraih sejumlah medali. Hingga Oktober 2024 berhasil mengumpulkan skor lebih dari 1.000 poin. Angka ini disebutnya cukup jauh dari fakultas yang meraih juara 2 dan 3, yakni Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran. Dekan FMIPA ini pun berharap dengan prestasi tersebut bisa menjadi semangat bagi mahasiswa dan mampu berkontribusi bagi kemajuan fakultas dan universitas. Ini saya kira prestasi luar biasa dari mahasiswa Fakultas MIPA, ya. Atas atensinya, perhatiannya untuk mengikuti berbagai lomba, ya, bukan hanya untuk yang olahraga, seni dan ini, tapi juga keilmuan, ya. Mereka banyak ikut di presentasi di International Conference, ya, di berbagai ini, ya.
ada lebih dari 30 orang mahasiswa kami yang kemudian ikut international conference dan juga menulis pada jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ada yang Q1, Q2 dan sebagai penulis pertama. Dan kami berharap dengan prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa yang baru masuk ya 2022, 2023, 2024 dan juga bisa berkontribusi besar di Universitas Hasanuddin khususnya di IKU 2 ya. Di IKU 2 adalah mahasiswa berprestasi salah satunya ya. Jadi kami berharap bahwa dengan prestasi ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh warga atau sivitas akademika di Universitas Hasanuddin. Selain kategori fakultas berprestasi terbaik, ada juga kategori penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa, UKM, hingga BEM. Seperti kategori Outstanding of the Years, UKM olahraga terbaik, dan BEM fakultas terbaik. Dalam puncak anugerah kemahasiswaan ini dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur Kemahasiswaan, hingga sejumlah dekan fakultas. Zulkarnain, Unhas TV. Jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Pusat Perbelanjaan berlomba-lomba menawarkan program spesial untuk mengundang antusiasme para pelanggan mereka. Salah satunya adalah Ramayana Makassar Town Square yang menghadirkan program unggulan promo 50.000. Berikut liputannya. Pusat Perbelanjaan di Kota Makassar ramai-ramai menawarkan program spesial jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Mulai dari diskon potongan harga hingga beli satu gratis satu. Seperti halnya di Pusat Perbelanjaan Ramayana Makassar Town Square yang menghadirkan promo satu harga mulai dari 50.000. Program unggulan ini telah viral dan dinantikan oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Promo ini telah berlangsung dari 5 hingga 8 Desember 2024. Untuk Ramayana Makassar Town Square, promo 50.000 ini telah diselenggarakan selama 3 kali berturut-turut, yakni pada bulan Oktober, November, serta Desember 2024. Dan mencatatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat. Sebagai promo berskala nasional, potongan harga ini dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih hemat dan menarik. Ramayana memastikan bahwa promo ini berbeda dari diskon akhir tahun yang biasa dilakukan dan tidak menutup kemungkinan promo 50.000 akan kembali diadakan pada momen liburan akhir tahun. Staf Ramayana Makassar Town Square, Ersan, menyebut jika promo ini selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ini dibuktikan dengan animo masyarakat yang ramai berbelanja. Promo 50.000 ini berlaku dari tanggal 5 sampai 8 Desember. Yang pastinya ini promo yang berlangsung ke 3 kalinya. Ini promo yang lagi viral, andalannya Ramayana di seluruh Indonesia, salah satunya di Ramayana MTOS. Ya, jadi hari Minggu ini adalah hari terakhir untuk acara 50.000. Kalau kita lihat di belakang ini, kondisinya udah sangat rame, jadi animo masyarakat di sini udah luar biasa. Dengan keberhasilan promo ini, Ramayana semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia yang terus memberikan penawaran terbaik bagi pelanggan. Masyarakat dan pelanggan setia Ramayana pun dapat memperoleh informasi terbaru mengenai promo-promo Ramayana berikutnya melalui kanal resmi dan media sosial perusahaan. Program ini sekaligus menjadi bukti komitmen Ramayana dalam memberikan pengalaman belanja terbaik dan menghadirkan nilai lebih bagi seluruh pelanggan di berbagai daerah. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. International Conference on Technology, Engineering and Computer Application kembali digelar Universitas Semarang. Dalam pelaksanaannya yang kedua ini, diharapkan dapat menjadi peluang emas bagi dosen maupun mahasiswa untuk bisa mempublikasikan hasil karya mereka di platform yang terindeks Scopus dan IEEE. Universitas Semarang kembali menggelar International Conference on Technology, Engineering and Computer Application yang kedua. Kegiatan yang sukses digelar USM ini dibuka oleh Rektor USM, Dr. Supari STMT, di Auditorium Insinyur Wijatmoko pada Rabu 4 Desember 2024. Mengusung tema Accelerating Digital Transformation for Sustainable Future, konferensi ini menjadi platform strategis dalam mendorong inovasi dan kolaborasi lintas disiplin demi masa depan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dr. Supari STMT menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak. It is with great pride and enthusiasm that I stand before you to welcome all of you
to the second International Conference on Technology, Engineering and Computer Application, ICTICA 2024, hosted by Universitas Semarang. This event brings together brilliant minds from academia, industry, and beyond to share knowledge, foster innovation, and build collaborations that will shape the future of technology, engineering, and computer applications. The conference theme, Accelerating Digital Transformation for Sustainable Future, highlights our collective responsibility to address current challenges and drive impactful solutions in this digital age. Allow me to express my deepest gratitude. Ketua Panitia Dr. Ari Endang Jayati STMT mengungkapkan perkembangan positif yang terlihat dari konferensi ini sejak pertama kali digelar. Diharapkan dengan terjalinnya kolaborasi dalam konferensi ini mampu memperluas dampaknya baik di tingkat nasional maupun internasional. Finally, I sincerely hope that all participants will get the greatest benefit as well as gaining a pleasant experience during this conference in Semarang, Indonesia. I hope this event contribute to the advances of science and technology. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui konferensi ini diharapkan nantinya bisa menjadi peluang emas bagi dosen maupun mahasiswa untuk mempublikasikan karya mereka di platform Terindex Scopus dan IEEE. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.